Oke, baik, perkenalkan nama saya Dosku Sebesi. Pada video ini saya akan mempresentasikan project UTS mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Kita mulai presentasinya. Oke. Di sini website yang saya pilih adalah Google Meet. User interface-nya seperti pada gambar berikut ini. Di sini bagian A, layar utama atau tampilan dari video. Bagian B, panggilan atau tinggalkan, atau kita bisa menekan tombol bagian ini maka kita bisa meninggalkan rapat atau rapat yang kita sedang mengikutinya. Lalu yang bagian C, mikrofon. Di sini kita bisa menghidupkan atau mematikan mikrofon. Kalau dia hidup berarti bisa merekam suara yang kita sedang berbicara atau merekam suara kita. Bagian yang D ini adalah kamera. Jika kita menghidupkannya, maka dia otomatis akan merekam kita atau merekam badan kita atau layar di belakang kita. Bagian yang E adalah bagian share screen atau kita bagikan seluruh layar komputer kita jika kita menekan tombol icon yang E ini. Jadi yang berikutnya juga bagian F adalah orang atau daftar peserta yang sedang mengikuti rapat. Ini bagian ini. Lalu yang bagian G adalah obrolan atau chat yang kita bisa saling mengobrol lewat chat ini, tapi khusus yang berada dalam video ini atau dalam rapat ini. Lalu yang berikut adalah H adalah bantuan ini berlaku bagi pemula atau orang-orang yang baru menggunakan Google Meet ini. Lalu yang berikut adalah rekam rapat. Kita bisa merekam bagian yang mana ya? Bagian I. Jadi kita bisa merekam aktivitas di dalam Google Meet ini, yaitu bagian yang ini. Lalu yang berikut adalah aktifkan teks dilihat secara otomatis, yaitu di bagian yang J. Kita bisa mengaktifkan teks untuk kita bisa melihatnya secara otomatis. Lalu yang berikut kita masuk dalam usability dari atau website Google Meet. Aplikasi Google Meet sebenarnya penggunanya bisa dibilang mudah karena Anda dapat mengaplikasikan melalui media apapun. Bahkan Anda bisa menggunakannya melalui desktop atau PC yang biasanya terdapat di perusahaan digunakan oleh masing-masing pegawai bergelut dengan segala tugas komputasi, dan juga di bidang pendidikan yang digunakan oleh para dosen dan mahasiswa dalam proses perkuliahan daring. Selain itu, Anda juga bisa menggunakannya melalui mobile telepon seluler yang selalu Anda bawa kemana saja. Jadi penggunaannya bisa dibilang bersifat fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan.
Bahkan untuk menggunakan aplikasi ini tidak perlu mengeluarkan sejumlah uang, sebab Anda dapat menggunakannya secara gratis atau cuma-cuma, tentunya dengan proses opsional yang sangat sederhana sehingga bisa lebih mudah untuk dimengerti. Yang ketiga, kita masuk kepada user experience-nya atau pengalaman kita menggunakan website ini. Website Google Meet ini sangat berpengaruh besar pada kehidupan kita saat ini, yang dimana mencakup sebagian aspek, contohnya seperti pendidikan dan dunia bisnis, dimana pada masa pandemi seperti ini kita diharuskan untuk tidak boleh mengadakan pertemuan melibatkan banyak orang. Maka itu website ini sangat dibutuhkan sebagai alternatif untuk mengatasi masalah ini, dan keunggulan website ini karena bisa diakses di mana saja asalkan tempat kita dipastikan ada akses internet yang baik. Lalu pada nomor yang kedua, yaitu di sini kita diminta memikirkan ide-ide sebelum atau memikirkan ide-ide baru dalam membuat sebuah website. Ide yang pertama di sini saya membuat ide yang pertama saya yaitu kita buat websitenya sesuai kebutuhan klien kita. Desainer web sering berpikir tentang proses desain web dengan fokus pada hal-hal teknis seperti query reference, kode, manajemen konten. Namun desain hebat bukan saja tentang cara Anda mengintegrasikan tombol media sosial atau bahkan visual yang menarik. Desain hebat sebenarnya adalah membuat situs web yang sesuai dengan strategi menyeluruh. Oleh karena itu, penting sekali bagi Anda untuk mengetahui tujuan dari website ini. Apa yang sebenarnya klien inginkan dari website ini? Sebelum memulai perencanaan desain Anda harus mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari klien Anda. Semakin Anda tahu banyak, semakin cepat Anda bisa mengerjakan desain webnya. Ide yang kedua adalah dengarkan ide klien. Biasanya klien tidak langsung memberitahu Anda apa yang mereka inginkan. Anda biasanya harus menanyakan kepada mereka. Mereka ingin Anda bisa memvisualisasikan apa yang mereka inginkan dari brief atau sudah mereka berikan. Ada juga klien yang kesulitan. Ada juga klien yang kesulitan untuk menyampaikan dan mengkomunikasikan apa yang mereka mau. Oleh karena itu, penting bagi Anda untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan mengenai bisnis mereka. Anda harus memastikan mood seperti apa yang mereka inginkan, apa mereka suka dan tidak suka. Kemudian ide yang berikut, kuesioner klien. Setelah satu cara yang bisa Anda lakukan adalah meminta klien Anda untuk mengisi sebuah kuesioner tentang desain website yang mereka inginkan. Anda bisa memulai dengan menuliskan pertanyaan penting apa saja yang membantu Anda untuk melalui sebuah proyek. Memulai sebuah proyek, misalnya apa tujuan dari website ini, siapa target audiensnya, siapa saja kompetitor klien Anda, apa yang klien Anda harap pengunjung website lakukan saat berada di website mereka. Pastikan Anda mengirim kuis ini sebelum Anda memulai membuat proposal. Jika Anda ingin melihat contoh, Anda bisa melihat form kuesioner desain ini. Agar pastikan Anda mengirim kuis ini sebelum Anda memulai sebuah proposal. Agar lebih mudah, Anda juga bisa membuat kuesioner ini menggunakan Google Docs sehingga bisa diakses di mana saja dan mudah oleh Anda maupun klien Anda. Setelah klien Anda mengisi kuis, Anda bisa mengirimkan proposal dan membahas budget, project scope, timeline, dan kepemilikan. Setelah proposal disetujui, Anda juga bisa mulai mengerjakan proyek tersebut. Oke, selesai.